Jadi demikianlah kenapa banyaknya orang melakukan kesyirikan, karena tadi faktor kejahilan. Kenapa jahil? Karena tidak ada yang mengajari. Itu pulang tugas kita sebagai orang yang sudah belajar perkara akidah. Makanya kalau kita misalnya dikirim ya ke pelosok-pelosok ada kajian-kajian, maka biasanya ustadz kita ini pasti menjelaskan berkaitan dengan perkara akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang paling besar juga adalah Allah menjadikan kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang muslim, dan juga Allah berikan kita kemudahan duduk bersama dalam rangka untuk mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti langkah dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki halaman 52. Halaman 52 tentang mauqiful ulama minat tauhid. Sikap ulama terhadap tauhid. Penulis mengatakan innal ulama'a warathatul anbiya'i wa awwala ma da'a ilaihil anbiya huwa tauhidul ladzi dzakarallahu biqaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Penulis mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. Umum sudah kita ketahui bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Merekalah yang mengambil tongkat estafet dari nabi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diwariskan para nabi kepada para ulama bukan harta emas perak, bukan, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu yang dengannya mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebaik-baik warisan ya, dan satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh para nabi yaitu adalah ilmu agama. Maka orang-orang yang senantiasa sibuk dengannya, bermuamalah dengan ilmu tadi, maka senantiasa juga Allah akan muliakan dan berkahi hidupnya, sebagaimana para ulama yang mana mereka sibuk untuk menggali dan mengambil satu-satunya warisan para nabi ini. Kemudian, dan menurut keterangan Al-Quran, yang pertama kali diserukan atau didakwahkan oleh para nabi adalah tauhid. Maka begitu pula juga para ulama, ketika mereka adalah satu-satunya pewaris para nabi,
maka yang pertama kali ulama dakwahkan adalah juga berkaitan dengan tauhid. Mereka harus mencontoh para nabi mereka ketika yang didakwahkan pertama kali adalah perkara tauhid. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat, apa yang mereka serukan? U'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Footnote 6 di bawah, makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, maka dinamakan dengan taghut. Ya, seperti Fir'aun di zaman Nabi Musa, maka Fir'aun ini dia mengatakan dia adalah ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia suka untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Maka Firaun adalah disebut dengan taghut, ya, dengan taghut. Kalau ada sesembahan yang diibadahi selain Allah, namun dia tidak ridha, dia tidak suka, seperti Nabi Isa. Nabi Isa ya dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan, diibadahi, ya, didoakan, ya. Maka Nabi Isa bukanlah taghut. Kenapa? Karena beliau tidak suka dan tidak ridha untuk disembah. Kalau ada seseorang yang dia disembah dan dia ridha, suka untuk disembah, maka dinamakan dengan taghut. Nah, pada ayat ini Allah mengatakan ketika setiap rasul diutus kepada sekelompok umat, maka pasti yang mereka serukan pertama kali adalah u'budullah, sembahlah Allah saja. Kemudian dan jauhilah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini terkandung dua rukun kalimat tauhid, yaitu nafi dan isbat. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka ini terkandung di dalamnya nafi dan isbat. Nafi maksudnya adalah menafikan segala sesembahan, sedangkan isbat maksudnya adalah menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga demikian, ada dua rukun dari kalimat tauhid, u'budullah, maka di sini adalah isbat, yaitu penetapan. Yang kita sembah hanya Allah. Kemudian wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, maka ini adalah penafian segala sesembahan. Kemudian baru kita isbatkan bahwasanya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugas para ulama yang mana mereka dikatakan sebagai pewaris para nabi, maka fokus mereka yang pertama kali dalam dakwahnya adalah berkaitan masalah tauhid dan akidah. Maka inilah ciri ulama. Ciri ulama itu ini, kalau mereka senantiasa mendakwahi perkara apa? Tauhid dan akidah. Itulah ciri ulama yang benar-benar ulama yang dikatakan sebagai pewaris Nabi tatkala mereka senantiasa mendakwahkan umat berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan walidzalika yajibu 'alal ulama an yabda'u bima bada'at bihir rusul fayad'un nasa ila tauhidillah fi jami'il anwa'il ibadah wala siyamad du'a alladzi qala fihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Oleh karena itulah maka wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana para rasul memulai, yakni pertama kali menyerukan manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan. Karena para nabi-nya senantiasa memulai dakwah mereka dengan tauhid, maka begitu pula wajib setiap dai, setiap ulama agar memulai dakwahnya yaitu apa? Berkaitan dengan masalah tauhid. Maka setiap penuntut ilmu agama ya, yang mana mereka di pondok pesantren misalnya, maka mereka harus ditanamkan ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, maka yang pertama kali mereka dakwahkan harus perkara akidah. Bagaimana mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara tauhid adalah hak Allah yang paling utama yang harus diserukan untuk umat ya.
Maka bukan perkara yang lain ya. Terkadang ada sebagian dai atau sebagian ustadz lah yang terkenal misalnya suka bercerita ya. Intinya dia tidak fokus terhadap perkara akidah. Maka seorang ulama harus senantiasa di dalam pikirannya, otaknya bahwa saya harus mendakwahkan perkara tauhid ya. Maka begini pula yang juga kita harus tanamkan dalam diri kita, walaupun kita bukan ulama, demikian pula kita harus memperhatikan perkara akidah terhadap keluarga kita ya. Maka jangan sampai seorang kepala keluarga tidak paham berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Bagaimana dia bisa menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka kalau dia sendiri tidak paham tauhid, dan bagaimana kalau dia tidak paham tauhid dia bisa menjelaskan tauhid kepada keluarganya masing-masing. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para kepala keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka penyebab terbesar seseorang itu kekal di dalam neraka karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya yang paling besar dunia dan akhirat itu yang pertama adalah kalau dia tidak mentauhidkan Allah dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kepala keluarga harus bisa menjelaskan ya, tauhid dasar kepada keluarganya masing-masing. Bagaimana cara dia, anak dia, kemudian istrinya bisa benar-benar beribadah kepada Allah, faham tauhid ya. Kemudian juga dia harus memahamkan lawan dari tauhid kesyirikan. Bagaimana contohnya syirik besar, syirik kecil, syirik nampak, syirik jelas. Maka ini harus dijelaskan kepada keluarga pian masing-masing untuk mewujudkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah tidak ridha terhadap seorang manusia yang mana dia tidak mentauhidkan Allah dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati di atas kesyirikan, syirik besar, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan dosa besar yang lain. Kalau dosa besar yang lain ya, bukan dosa kesyirikan, maka ada kemungkinan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia dan belum sempat bertaubat. Ya, ada kemungkinan apa? Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati di atas kesyirikan, maka ini satu kata Allah pasti tidak mengampuninya ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Maka kalau dosa selain kesyirikan, zina kah, minum khamar kah, mati di atasnya, minum khamar oplosan lalu dia meninggal dunia. Nah, maka orang yang seperti ini ada kemungkinan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dosanya bukan dosa kesyirikan. Namun tidak boleh juga kita meremehkan dosa-dosa selain kesyirikan. Ya, maka ini harus diperhatikan bahwa dosa yang paling besar yang mutlak Allah tidak ridha adalah kalau seseorang mati di atas kesyirikan. Maka satu kata Allah tidak mengampuninya dan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan terutama dalam berdoa. Jadi wajib setiap ulama untuk memulai dakwah mereka sebagaimana yang dimulaikan oleh para rasul, maka adalah perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga terutama dalam hal berdoa ya, harus diperhatikan bahwa doa adalah ibadah, tidak boleh seseorang berdoa memohon hajatnya kepada selain Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa adalah ibadah. Kenapa beliau sebutkan secara khusus ya, agar seseorang jangan berdoa kepada selain Allah? Karena kata beliau di sini disebutkan wa aktsarul muslimin al-yauma waqa'u fi syirki wa du'ain ghairillah wa huwa sababu syaqaihim wa syaqail umamis sabiqah alladzina ahlakahumullahu bisababi du'aihim li auliyaihim min dunillah. Saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus
ke dalam perbuatan syirik dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya jenis kesyirikan apa yang banyak terjadi baik zaman dulu maupun zaman sekarang, mereka memohon dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-umat terdahulu. Kenapa umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka faktor terbesar mereka adalah memohon dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Karena umatnya ya berlebih-lebihan dalam menghormati dan mengagungkan orang soleh. Mereka meminta dan berdoa kepada orang soleh. Akhirnya apa? Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah, tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membinasakan kaum dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga binasa umat-umat sebelumnya, setelahnya, Nabi Nuh kah, Nabi Saleh kah, banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran yang mana Allah binasakan umatnya karena mereka berdoa dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa memohon hajat kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Wali adalah orang yang Allah cintai, yang mana mereka mendapatkan derajat wali karena mereka beriman dan melazimi takwa. Lalu ketika mereka meninggal dunia, lalu dihormati secara berlebih-lebihan. Biasanya orang soleh itu ketika dia dikultuskan, diibadahi, diminta hajat, itu bukan ketika dia hidup, namun ketika sudah meninggal dunia. Barulah orang berlebih-lebihan kepada orang soleh tersebut. Rata-rata memang semuanya kalau kita baca dalam Al-Quran, ya sirah para nabi, memang semuanya ketika orang soleh ini meninggal dunia, baru dijadikan sebagai seorang tandingan selain Allah. Baru dia diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meninggal dunia. Makanya juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian ya. Ada seseorang yang bernama Lata ya, bernama Lata. Ini kan Lata ini asalnya adalah dia orang yang suka yalutus sawiq ya. Dia suka mengolah, membuat adonan yang dijadikan sebagai roti makanan. Lalu dia berikan kepada jamaah haji. Ketika orang ini meninggal dunia, lalu dijadikan patung ya dengan nama dia, patunglah Lata. Nah, setelah meninggal dunia, ketika lalu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata-rata, memang bukan rata-rata, semuanya ya. Ketika orang ini meninggal dunia, orang saleh ini meninggal dunia, maka dia dijadikan tandingan selain Allah untuk berdoa kepadanya. Kemudian adapun sikap ulama setelah penulis membawakan ulama ini adalah pewaris para nabi, yang mana mereka harus mencontoh nabinya dalam berdakwah memulai dengan tauhid ya. Maka penulis mengatakan adapun sikap ulama terhadap tauhid dan dalam memerangi kesyirikan terdapat beberapa tingkatan, yang mana tingkatan-tingkatan ini kita bisa melihat apakah ulama ini benar-benar menjalankan dakwahnya sebagaimana para nabi ataukah tidak. Itu bisa dilihat bagaimana dengan kesungguhan ulama ini dalam berdakwah tauhid. Nah, maka jangan sampai seorang dai ya, seorang ustadz tidak memperhatikan dan tidak peduli nasib umatnya berkaitan dengan perkara akidah. Maka tingkatan yang paling utama, penulis mengatakan al-qismul awal fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa anwa'ahu wa arafu syirka wa aqsamahu faqamu biwajibihim wa bayyanu lin-nasi tauhid wa syirka wa hujjatuhumul Qur'anul Karim wa sunnatus sahihah wa qad ta'arrada haula'il ulama kama ta'arrada al-anbiya ila ittihamatin kadhibatin fasabaru wa lam yataraja'u wa syi'aruhum qauluhu ta'ala wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Penulis mengatakan yang pertama, tingkatan paling utama dari sikap ulama terhadap tauhid adalah mereka adalah ulama yang memahami tauhid. Maka ulama ini harus belajar dulu dia pada awalnya, pada dasarnya. Yang pertama kali ketika dia menuntut ilmu agama tentu juga adalah belajar tauhid. Dia fahami secara betul, secara mendalam bagaimana tauhid.
dan memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Dia memahami tauhid, kemudian juga memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Karena mengajak orang agar beriman kepada Allah, agar mengesahkan Allah itu pahalanya luar biasa, sangat banyak ya. Sangat besar seseorang mengajak orang lain agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengajak orang lain mentauhidkan Allah itu sama dengan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Sama dengan berusaha agar dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui kesyirikan dan macam-macamnya. Jadi ketika mereka belajar tauhid ya, keutamaan tauhid, macam-macam tauhid, kemudian juga harus mengetahui lawan dari tauhid, kesyirikan dan macam-macamnya. Makanya kitab yang paling bagus ya berkaitan dengan masalah mengupas perkara tauhid dari sisi penyimpangan dalam ibadah atau tauhid uluhiyah, itu kitab tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu kitab tersebut ya, kalau bahasa Arabnya cuma 1 jilid, itu fokus membahas tentang syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Fokus beliau menjelaskan tentang kesyirikan berkaitan dengan perkara ibadah. Karena memang orang banyak melakukan praktek kesyirikan dari sisi ini, yaitu syirik dalam perkara ibadah. Misalnya menyembelih untuk selain Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah, memakai jimat, bertatayyur, itu banyak beliau sebutkan dalam kitab tauhid tersebut. Maka ya, seorang ulama harus paham berkaitan dengan syirik dan macam-macamnya. Dia harus belajar banyak buku-buku berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian ketika mereka memahami ya, kemudian juga macam-macamnya, contoh-contohnya, kesyirikan juga mereka pahami, selanjutnya para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka. Karena ketika kita belajar sudah punya ilmu, wajib apa? Disebarkan. Ilmu pertama kali kita pelajari tauhid, maka yang pertama kali kita dakwahkan juga adalah perkara tauhid. Selanjutnya para ulama tersebut ketika sudah paham, belajar ya sana sini, belajar perkara akidah, maka mereka melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan kepada manusia dengan menggunakan hujjah atau dalil dari kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, inilah ciri para ulama yang benar ketika mereka menjelaskan perkara akidah, perkara tauhid, maka harus memiliki dalil, harus berdalil agar orang yang mendengar yakin. Kenapa? Karena kita menjelaskan dengan dalil. Siapa yang berani menolak dalil? Maka inilah ciri khas dari para ulama ketika mereka menyampaikan dakwah, harus disertai dengan dalil. Nah, maka cukup banyak kita belajar sudah. Dalil-dalil sudah kita dengar, tinggal bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga kita terlebih dulu perkara akidah dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian ketika mereka tadi belajar, kemudian ketika mereka dan setelahnya mereka menyebarkan ya, para ulama itu tidak jarang sebagaimana para nabi maka dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang dusta. Ya, ini adalah sebuah kepastian ya, ketika seorang dai, seorang ustadz mengajarkan orang ya untuk bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu banyak tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka karena perkara tauhid inilah yang banyak terjadi penyimpangannya dalam masyarakat. Karena kita meluruskan penyimpangan orang, pasti orang ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya penting kita menjelaskan mereka dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama salafus saleh. Kenapa? Karena ketika kita berbenturan dengan kebiasaan masyarakat yang menyimpang, maka pasti ada yang mereka tidak suka dan benci kepada kita. Karena kita apa? Meluruskan keyakinan orang yang sudah terkadang mendarah daging berkaitan dengan penyimpangan. Maka ini tentu tidak mudah, pasti ada kesulitan-kesulitan. Maka tidak jarang ya, sebagaimana para nabi terdahulu dituduh dengan berbagai macam tuduhan ya. Banyaklah kita mendengar tuduhan-tuduhan ya. Misalnya ya, ketika ada orang awam ya lalu pergi ke masjid kita,
Lalu setelah itu kita beberasi. Nah, kita beberasi lalu dianggapnya kita yang datang ini membawa najis, lalu harus dibersihkan tempat dia duduk di masjid kita. Ini banyak tuduhan seperti itu ya. Nah, jadi macam-macam lah. Ada juga kita mendengar seorang anak yang suka kajian di masjid kita. Kemudian orang tuanya menuduh bahwa kita ini menyihir dia. Wah, luar biasa. Kita dituduh menyihir anaknya sehingga anaknya ini ngotot ingin belajar terus ya, paham tauhid, macam-macam. Lalu kita dituduh menyihir si anak ini. Nah, ini kan tuduhan sudah ada sejak zaman dulu. Nabi Muhammad juga demikian, dituduh sebagai sahir, tukang sihir, yang membuat orang ini luar militan sekali membela Islam, sampai-sampai dia dituduh sebagai seorang yang kena sihir ya. Maka tuduhan seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jadi macam-macam ya. Kemudian juga Nabi Nuh dituduh dengan orang yang sesat. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kata umat Nabi Nuh, sungguh kami menilai engkau sebagai orang yang sesat. Kita pun juga dituduh sebagai orang yang sesat ya. Kita pun juga demikian dituduh dengan tuduhan yang berbagai macam. Maka tidak mengapa kita memuji Allah hanya sebagai tuduhan, bukan main fisik ya. Para ulama para nabi zaman dulu itu bukan cuma tuduhan, tetapi adalah pembunuhan sudah tingkatnya. Mereka direncanakan pembunuhan ya. Seperti Nabi Nuh ya, kaumnya mengancam beliau dengan dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga diancam dengan dirajam ya, dilempar batu sampai mati. Untuk apa? Agar mereka menghentikan dakwah tauhid mereka ya. Kemudian juga Rasulullah itu sudah luar biasa, kita sering mendengar cerita beliau ya, tuduhan macam-macam, tukang sihir, orang yang sobi yang menyalahi tradisi nenek moyang, macam-macam ya. Kemudian direncanakan pembunuhan ya, Nabi banyak melakukan peperangan ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menyampaikan dakwahnya kepada kita. Maka ini pasti ada banyak yang tidak suka ketika kita mendakwahkan dakwah tauhid. Maka di sini penulis mengatakan tetapi mereka para ulama ini sabar dan tabah. Syiar dan semboyan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para dai, para ulama atau orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid, maka inilah moto hidup mereka ketika misalnya mereka banyak dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan penenang hati mereka. Dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini perhatikan. Di sini Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang berdakwah di jalan Allah agar mereka bersabar terhadap yang diucapkan oleh kaumnya, yang diucapkan oleh masyarakat, ucapan-ucapan yang buruk. Bukan cuma sabar, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, dan hindari mereka dengan cara yang baik. Maka tentu ketika kita misalnya sabar, teguh, kemudian tidak melawani mereka, maka tentu kita menjauhi mereka dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik maksudnya? Ya, tidak mengolok mereka, tidak menyambati mereka, tetap salam kepada mereka ketika mereka seorang muslim ya. Maka hak-hak mereka sebagai seorang muslim tetap ada, seperti mengucapkan salam ya. Kemudian kalau mereka meninggal dunia kita iringi jenazahnya. Ketika mereka bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya rahmukallah. Nah, ini tetap ada ya, hak-hak mereka sebagai seorang muslim tetap ada, sekalipun ternyata mereka melakukan banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hak-hak tadi yang kita tunaikan ya, kemudian kita tetap mengucapkan salam selama mereka sebagai seorang muslim, insya Allah sedikit banyaknya bisa melembutkan hati mereka. Maka kita berdakwah di jalan Allah bukan cuma dengan lisan, tetapi dengan hal, bil hal ya, dengan akhlak ya, dengan adab, dengan sopan. Maka banyak sekali orang yang tertarik dengan Islam karena melihat keindahan para pemeluknya ya, keindahan akhlak para pemeluknya. Maka seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka juga pasti dia akhlaknya bagus. Bukankah Rasul pernah mengatakan bahwa iman itu selaras dengan akhlak? Ketika akhlaknya bagus, baik, tinggi, maka itu menunjukkan imannya juga tinggi.
Maka kita yang senantiasa belajar tauhid harus diselaraskan antara kuatnya iman dengan kuatnya akhlak. Maka seseorang yang akhlaknya bagus pasti imannya sempurna. Maka akhlak harus juga kita tonjolkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya, sabar, dituduh kita macam-macam, ya, disambati ini dan itu, maka harus sabar. Kemudian juga dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qadiman awsa Luqmanul Hakim waladahu qailan ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dulu kala Luqman Al-Hakim, ini seorang waliullah, bukan nabi ya. Memang para ulama berbeda pendapat tentang status Luqman ini. Apakah dia seorang nabi kah ataukah dia seorang kekasih atau wali Allah Subhanahu wa taala? Maka wallahu alam bisawab, beliau adalah sebagai seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata beliau dalam Al-Qur'an yang menunjukkan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Beda dengan Nabiullah Khidir ya. Maka beliau adalah sebagai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau melakukan perbuatan yang mana di mata Nabi Musa adalah pelanggaran, ya, seperti beliau membunuh anak kecil, merusak kapal. Ini kan syariat Nabi Musa. Ini adalah berlawanan, melanggar syariat. Makanya beliau tanyakan kenapa begini begitu. Kemudian setelah panjang lebar ya, banyak kisah, banyak peristiwa, barulah Nabi Khidir mengatakan, saya mengajarkan demikian bukanlah karena saya, tetapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan beliau diberikan wahyu. Beliau melakukan demikian karena Allah yang mewahyukan. Itu menunjukkan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang nabi. Beda dengan Luqmanul Hakim. Tidak ada tanda-tanda dalam Al-Qur'an yang menunjukkan beliau sebagai seorang nabi. Maka beliau adalah sebagai seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menghikayatkan perkataan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya. Bunayya adalah kalimat yang paling sopan, paling lembut untuk memanggil anaknya, untuk memanggil anak ya bunayya. Sebagaimana abuya, akhuya itu adalah kalimat-kalimat yang paling halus dalam memanggil keluarga. Akhuya, wahai saudaraku. Kemudian abuya, wahai ayahku. Ya. Bukan abi, bukan akhi ya. Tapi yang paling lembut, paling bagus dalam bahasa Arab adalah seperti tadi akhuya, abuya, bunayya. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ya, rata-rata wasiat para orang-orang yang bertakwa, orang saleh dalam Al-Quran adalah agar anaknya sholat. Kalau kalian perhatikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah agar anak beliau dan anak keturunan beliau senantiasa mendirikan sholat. Ya. Kemudian juga dijauhkan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Nah, setelah Luqman menyuruh anaknya mendirikan salat dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, berpesan juga Luqman kepada anaknya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Kenapa demikian? Karena setiap beramar ma'ruf dan bernahi mungkar pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada ujiannya, pasti ada kesulitannya. Amar ma'ruf adalah menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara yang baik. Maka amar ma'ruf yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan mencegah kemungkaran, maka kemungkaran yang paling utama, yang paling berbahaya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Rasul mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara ma'ruf, perkara baik adalah dinilai sebagai sedekah. Maka ma'ruf apapun, ya, kebaikan apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, walaupun hanya senyum saja, maka dinilai sebagai sedekah. Ya. Jadi sedekah itu maknanya umum, walaupun secara asal sedekah maknanya berkaitan dengan harta.
Namun dalam hadis Rasul menyebutkan sedekah itu umum, kullu ma'rufin sadaqah. Segala perbuatan baik adalah sedekah. Baik perbuatan baik ini kembali kepada diri kita sendiri, seperti sholat, zikir, puasa, itu kan kembali untuk manfaatnya untuk diri sendiri. Maka itu adalah sedekah untuk diri sendiri. Kemudian ataupun kebaikan kepada orang lain, ya, memberikan makanan, kemudian juga menolong, ya, macam-macam. Kalau kita berikan kepada orang, mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan membaca Al-Quran, itu adalah sedekah. Maka segala sesuatu yang dinilai sebagai kebaikan maka disebut dengan sedekah. Kemudian, nah tadi kan ketika beliau mewasiatkan kepada anaknya agar sholat, ya, dan juga beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Baik ketika mengerjakan sholat kan macam-macam, ya, kesulitannya ketika kita mendirikan sholat, terlebih subuh, ya, sebelum tidur, ya kan itu berat terkadang orang bangun subuh. Kemudian asar sebelum bangun tidur siang itu berat. Makanya sabar terbagi 3, diantaranya adalah sabar mengerjakan ketaatan. Contohnya adalah mengerjakan salat. Contohnya adalah belajar menuntut ilmu agama. Itu juga berat. Makanya tidak semua orang bisa sanggup belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu itu juga berat. Ya. Makanya ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, dia harus sabar. Dia harus sabar. Ya. Sebagaimana para ulama, ya, ketika mereka belajar menuntut ilmu agama, mereka sabar ketika belajar. Kadang uyuh, lapar, ya. Kalau kita membaca sejarah para ulama ketika mereka menuntut ilmu agama, maka kayaknya kita ini kada ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Kalau mereka kan safar mereka itu antar negara. Ketika ulama di Irak habis meninggal dunia, mereka safar ke lain. Untuk apa? Bukan berjualan, untuk menuntut ilmu agama. Kalau kita kan alhamdulillah sudah kalau pengen keliling Banjar, subhanallah sudah. Jaraknya sudah bagus lah. Kalau ulama zaman dulu itu ketika mereka ada ulama di situ, dia memiliki riwayat hadis, ya. Kemudian dia tidak memilikinya, maka dia akan safar walaupun cuma 1 hadis, ya. Ada ulun lupa salah seorang sahabat Nabi, ya. Kemudian safar ke sebuah negeri, ya. Beda negeri nih, bukan Banjar Utara, Banjar Selatan enggak, ini beda negeri. Sahabat ini memiliki 1 hadis yang sahabat ini tidak memiliki, maka dia safar 1 bulan untuk mengambil 1 hadis tadi. Ketika sudah diriwayatkan, kada panjang lebar balik lagi ke tempat si dia. Maka inilah setelahnya, generasi setelahnya tabi'in ya. Ketika ada hadis pada seorang ulama, mereka akan safar menuju ke si pemilik hadis tadi, sekalipun jaraknya jauh, ya. Setelah 1 hadis ambil, lalu balik lagi. Nah, tidak panjang lebar ketika berkaitan dengan masalah periwayatan hadis. Maka begitulah, ya, kita harus sabar ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Luqman mengatakan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan sabar terhadap yang menimpa engkau ketika menjalankan ibadah dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka ketika kita menjelaskan tentang keburukan zina misalnya, maka yang enggak suka tentu orang-orang yang berzina, ya, yang suka berzina, para perempuannya, para pemilik tempat berzinanya, maka mereka pasti tidak suka dengan kita. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya khamar, ya, soalnya tidak diterima 40 hari misalnya, ya. Yang enggak suka siapa? Orang yang suka minum. Orang yang suka minum khamar, para pemilik khamar, ya. Nah, kemudian orang-orang yang menyalurkannya, maka mereka tidak suka dengan kita yang menyebarkan tentang haramnya khamar. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya riba, hati-hati Allah perangi, ya. Jadi ada 2 jenis maksiat ada beberapa jenis maksiat yang Allah umumkan perang. Di antaranya adalah riba, di antaranya adalah memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jelaskan bahwa ini riba hukumnya haram, harus berhenti, jangan sampai meninggal dunia kemudian tidak bertobat dari pelaku ribanya, ya. Maka yang enggak suka dengan kita siapa? Orang-orang yang berkecimpung di dunia riba, para pemilik tempat riba dan seterusnya. Maka tidak mungkin seorang ulama dai itu luput dari
permusuhan dari orang-orang, karena pasti banyak penyimpangan-penyimpangan yang kita jelaskan yang mana mereka masuk di dalamnya. Kemudian, jadi tingkatan yang paling utama dari sikap ulama terhadap tauhid adalah ini tingkatan yang paling utama, paling bagus, yang inilah fungsi mereka. Ketika mereka belajar tauhid, mereka pahami macam-macamnya, mereka belajar bagaimana kesyirikan juga macam-macamnya. Kemudian baru mereka menjelaskan tentang tauhid tadi, menjelaskan kesyirikan tadi sesuai dengan dalil. Berdalilkan Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Maka inilah ulama yang seharusnya yang senantiasa mendakwahkan tauhid dengan dalil. Kemudian tingkatan yang kedua dari sikap ulama terhadap tauhid dan memerangi kesyirikan adalah wal qismu tsani minal ulama ahmalud da'wah ila tauhidil ladzi huwa asasul Islam. Farahu yad'una an-nasa ila sholati wal hukmi wal jihadi duna an yusahhihu aqaidal muslimin wa ka'annahum lam yasma'u qaulahu ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun walau qaddamut tauhid qila qabla ghairihi kama fa'alatir rusul lanajahat da'watuhum wa nasarahumullahu kama nasarar rusula wal anbiya'a. Tingkatan yang kedua dari sikap ulama terhadap tauhid dan memerangi kesyirikan adalah mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Padahal dasar agama Islam adalah perkara tauhid. Namun sebagian ulama ini ternyata meremehkan perkara tauhid. Buktinya apa? Jarang menjelaskan perkara tauhid, itu menunjukkan dia meremehkan perkara tauhid. Dia jarang menjelaskan perkara tauhid, jarang menjelaskan bahaya kesyirikan. Dia tidak, bisa jadi karena dia tidak paham tauhid, tidak paham kesyirikan, akhirnya mereka meremehkan perkara tauhid. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat. Nah, sholat, ayo sholat. Ketika kajian tentang sholat aja, memang bagus, Bang. Tapi yang paling utama sebelumnya adalah perkara atau tauhid. Ya. Karena kasihan siang malam sembahyang. Tapi sidin kada faham tauhid, akhirnya kesyirikan, mengerjakan kesyirikan, akhirnya semua ibadah sidin menjadi terhapuskan. Ya. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat dan memberikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam. Nah ini memang bagus kita mengajarkan fikih kepada mereka. Namun harus diimbangi juga yang paling besar porsinya sebelum kita menjelaskan fikih adalah menjelaskan perkara akidah. Seakan mereka ini yang meremehkan dakwah tauhid fokus kepada masalah fikih saja, ya. Seakan mereka belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka di sini kembali kepada para nabi. Seandainya mereka para nabi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Maka sekelas para nabi pun, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah muliakan, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah semua amalan mereka. Jadi Allah tidak pandang bulu berkaitan dengan masalah pelanggaran dalam akidah. Ketika dia ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan yang mereka kerjakan menjadi terhapuskan. Maka sia-sialah salat yang mereka kerjakan, jihad di jalan Allah, dia baca Quran, dia salat berjamaah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, amalan-amalan yang telah dia kerjakan, ya, dari semenjak dia umur mumayyiz, ya, sampai dia dewasa, ibadah-ibadah dia menjadi terhapuskan karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan kita tidak bisa mengetahui kesyirikan kalau kada belajar akidah. Nah, makanya faktor terbesar juga kenapa orang banyak melakukan kesyirikan, karena faktor kejahilan, kada mau belajar, atau karena guru-gurunya kada menjelaskan perkara tauhid, tidak bisa menjelaskan perkara-perkara kesyirikan. Akhirnya jamaahnya, masyarakatnya tidak paham kesyirikan, lalu ada sebuah tradisi, misalnya ada sebuah kebiasaan, tradisi, ya,
Lalu budayalah ternyata ini menyimpang ya, budayanya, kemudian juga tradisinya menyimpang ya. Kita timbang dengan tauhid dengan ilmu, ini ternyata menyimpang tradisinya. Ternyata berkaitan dengan akidah misalnya, tradisinya menyembelih kepala sapi misalnya. Nah, kepala sapinya lalu dilemparkan ke lautan ya. Mereka menyembelih pun bukan untuk Allah, untuk penghuni lautan. Maka melakukan kesyirikan. Karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka tidak paham bahwa menyembelih adalah termasuk ibadah. Ini kan tidak dijelaskan ya, tidak. Mereka ketika kajiannya fikih terus atau fadailul a'mal terus ya, tentang keutamaan beramal yang kadang hadisnya pun juga palsu. Nah, ini repot. Jadi demikianlah kenapa banyaknya orang melakukan kesyirikan, karena tadi faktor kejahilan. Kenapa jahil? Karena tidak ada yang mengajari. Itu pulang tugas kita sebagai orang yang sudah belajar perkara akidah. Makanya kalau kita misalnya dikirim ya ke pelosok-pelosok ada kajian-kajian, maka biasanya ustadz kita ini pasti menjelaskan berkaitan dengan perkara akidah. Perkara tauhid, agar amalan-amalan mereka terjaga, tidak terhapuskan karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain, kayak perkara fadailul a'mal, kayak sholat tadi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka didakwah, diangkat sebagai nabi dan rasul, maka mereka mengajak kepada tauhid. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga besarmu yang terdekat. Maka Nabi memanggil keluarganya, pamannya, bibinya, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, turun lagi ayat agar Nabi memperhatikan keluarganya berkaitan dengan perkara akidah, agar mereka beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Nabi memanggil nama-nama paman Abbas, bibinya, kemudian Sofiyah ya. Beliau sebutkan ya nama-nama keluarganya agar mereka beriman kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah tugas para nabi. Yang pertama adalah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdakwah pertama kali adalah tauhid, maka insya Allah dakwah kita akan ditolong sebagaimana para nabi dan rasul. Makanya kenapa dakwah kita berkembang pesat ya, karena kita mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar kita ini adalah dakwah tauhid dan juga menghindarkan orang dari kesyirikan ya. Sekalipun banyak orang yang tidak suka. Ketika fokus ulama ini, fokus dai ini adalah bagaimana orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditolong Allah sebagaimana Allah menolong nabi-nabinya. Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada para rasul dan nabinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Jadi orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, mereka menjadi khalifah penguasa di bumi ini, dan juga mereka akan diteguhkan dalam menjalankan agamanya.
kemudian. Dan dia Allah benar-benar akan menukar dalam kurung keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman. Nah, jadi di antara manfaat tauhid adalah menjadikan seseorang itu aman. Dia mendapatkan keamanan dalam hatinya. Ya. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan dan keteguhan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Maka tentu amal saleh yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keamanan dan juga keteguhan dalam hati mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manfaat yang utama dari tauhid. Allah teguhkan hati mereka dan Allah memberikan mereka nikmat aman. Nikmat aman. Makanya ada sebuah buku halus judulnya, perlu lupa siapa pengarangnya, Negara Aman Karena Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Negara aman karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita mendapatkan nikmat aman tersebut dalam rumah kita, ya. Kita mendapatkan ketenangan, keamanan dalam rumah kita karena kita mengajarkan anak-anak kita dan istri kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita habiskan. Karena itu syarat paling asasi, paling utama, paling dasar untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah menjamin memberikan keamanan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, paham tauhid kita amalkan, dan juga senantiasa kita dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Tidak ada cara agar kita bisa mentauhidkan Allah kecuali kita dengan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan di bulan berikutnya tingkatan ketiga dan seterusnya dari sikap ulama terhadap tauhid. Ini bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.